Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Madlu Project. Kali ini kita akan bahas tentang grup quotient atau dalam istilah Indonesia kita namakan dia sebagai grup faktor ya, grup faktor atau grup quotient. Nah, di sini grup quotient itu sebelum kita masuk ke grup quotient itu kita perlu review kembali dulu tentang apa itu yang namanya coset ya. Jadi di sini kalau kita punya G group, kemudian H subgroup dari G, H elemen di G, maka kita bisa bentuk coset kiri ya. Coset kirinya itu adalah ini ya, si AH ya, dengan AH dengan H elemen di H ya. Ini sebagai coset kanan ya. Melihat coset kiri dan coset kanan ini Anda lihat saja dari operasi. Anda lihat saja dari ini ya, dari aksi ya, aksi si A-nya ini. Kalau dia di sebelah kiri ya dia coset kiri, ini kan sebelah kiri ya. Jadi dia coset kiri. Kalau dia di sebelah kanan ya kita namakan dia coset kanan. Nah, kemudian masih ingat saya ingatkan kembali di ya ini di grup ini sudah dibuktikan ya sebenarnya teorem ini ya. Ini di grup bukan di grup ya, tapi di ini di materi berapa ya? Ini saya lupa ini. Oh iya, di materi ini. Ya di materi coset ya. Jadi kalau kita punya H subgroup dari G untuk setiap AB elemen di G, maka berlaku ini ya. H sama dengan HB jika AB inverse elemen di H ya. Dan AH sama dengan B ya ini ya sama dengan B inverse A elemen di H ya. Seperti itu. Nah, oke. Saya tidak mau sebut ini karena itu kata-kata yang berbahaya di sini ya. Ya, oke. Misalkan N suatu grup subgroup normal dari G ya, itu jadi N subgroup normal dari G itu jika dan hanya jika syaratnya itu N-nya subgroup dari G dan untuk setiap G elemen di G berlaku ini ya. Oke, di sini kita definisikan kalau kita definisikan suatu grup baru ya yang dibentuk dari grup yang lama, grup dengan subgroup normalnya ya. Jadi di sini kalau kita punya G-nya grup dan N-nya ini subgroup normal dari G, maka kita bisa bentuk namanya ini ya, G per H ya. Dimana isinya itu adalah NA, dimana A-nya elemen di G ya. Nah, ini membentuk grup ya, membentuk grup. Jadi ingat syarat untuk membentuk grup yang disebut sebagai grup quotient nanti ya, namanya itu yang namanya grup faktor ya. Nah, syarat untuk membuat grup faktor ini si per H-nya yang ini yang di bawah ini dia harus maaf ini bukan H ya tapi N ya. Oke, bentar ya, ini gara-gara saya record malam ini. Oke, di sini ya, ini N ya, ini N ya. Oke. Jadi syarat untuk membentuk suatu subgroup normal itu si bawahnya ini yang si N-nya ini dia harus subgroup normal ya, seperti itu ya. Nah, ya jadi itu syaratnya ya. Jadi ini membentuk grup yang dengan operasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya operasinya seperti apa nih yang ada di G per N ini. Nah, ini sama dengan ya di sini. Oke, saya perbaiki dulu. Ya. Oke ya. Nah, ya operasinya seperti ini ya. A garis ya dengan sama dengan NA elemen di G per N dan B garis sama dengan NB dengan elemen di G per N. Jadi dengan A dan B-nya elemen di G ya, seperti itu. Nah, di sini ya definisi operasinya kita seperti ini ya. A di K bukan di K tapi di dot ya. A dot B garis itu sama dengan NA NB ya. Ini sama dengan N AB ya, secara alamiah ya kalau dikalikan ini ya seperti ini ya. Ini di definisi operasinya seperti ini. Nah, tapi definisi operasi seperti ini kita harus buktikan dulu bahwa apakah si operasinya ini dia well defined atau dia terdefinisi dengan baik ya. Nah, di sini grup yang seperti ini G per N ini yang isinya adalah ini koset kiri atau himpunan koset kiri ya, atau himpunan koset kanan, maka kita namakan dia grup quotient ya, dengan operasinya seperti ini. Dia membentuk grup ya dengan operasi seperti ini yang kita namakan dia sebagai grup quotient. Nah, tapi ini belum clear. Kenapa belum clear ya? Karena kita harus
periksa dulu apakah operasinya ini dia well defined ya, atau dia terdefinisi dengan baik ya. Nah, ingat kembali bahwa operasi itu kan sebenarnya suatu pemetaan ya, atau dia suatu fungsi. Jadi definisi operasinya itu seperti ini ya, operasi katakanlah dot ya, di sini dia G per n cross G per n ya, pasangan terurut NA, NB, itu definisi operasinya itu dipetakan ke ini NAB ya. Nah, akan kita tunjukkan bahwa si pengaitan yang dot ini ya, itu merupakan suatu pemetaan atau dia suatu fungsi ya. Jadi pemetaan itu sama dengan fungsi ya, seperti itu ya. Jadi operasi itu sebenarnya fungsi kan, seperti itu ya. Jadi kita mau tunjukkan bahwa ini ya, pengaitan yang kita buat ini dia itu well defined ya. Ya, atau kita mau buktikan bahwa memang benar-benar ini dia terdefinisi dengan baik ya. Nah, caranya adalah bagaimana membuktikan ini suatu fungsi. Ya, ambil unsur yang ini ya. Jadi ambil dua unsur di domain ya, seperti ini. NA sama dengan NB dan NX sama dengan NY dengan AB dan XY-nya elemen di G. Kita mau tunjukkan bahwa si NAX itu sama dengan NBY ya, ini. Kalau ini terjadi maka dia merupakan suatu fungsi atau dia well defined ya. Iya, Pak. Ya, pengaitannya well defined ya, seperti itu. Nah, ingat kembali bahwa ini ya. NA sama dengan NB jika dan hanya jika AB inverse elemen di N, itu dari definisi ini kan ini. Nah, ini sudah dibuktikan ya, sudah ya. Ini kalau saya tidak salah di bagian Anda bisa buka videonya ya. Kalau tidak salah di bagian ini. Ya di bagian koset ya, di bagian koset. Nah, kita tunjuk ya ini kan diketahui ya NA sama dengan NB. Maka ini terjadi kan berdasarkan teorema tadi itu yang saya lingkar itu ya. Nah, kemudian ini NX sama dengan NY jika dan hanya jika ini juga kan. Nah, untuk menunjukkan ini ya, maka kita perlu menunjukkan ini saja kan. AX dengan BY inverse itu elemen di N. Jadi kalau kita mau tunjukkan ini kan sasaran kita kan ini yang saya centang ini kan. Nah, tapi kan membuktikan ini kan ekivalen dengan membuktikan ini berdasarkan teorema ini ya, yang ini yang saya kasih kotak ya, seperti itu guys ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara membuktikan yang ini? AX dioperasikan dengan BY inverse itu elemen di N. Nah, bagaimana cara membuktikan yang ini, yang kotak ini ya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan bahwa si AB inverse itu elemen di N ya. Nah, berarti kalau di elemen di N berarti hasil dari AB inverse ini pasti sesuatu unsur di N kan? Berarti kita bisa tulis bahwa si AB inverse itu sama dengan N1 untuk suatu N1 elemen di N ya. Oke, kemudian dari sini ke sini ya sudah tahu lah ya. Di sini Anda operasikan dulu kedua ruas dengan B ya. Saya skip ya di sini ya. Operasikan kedua ruas sebelah kanan dengan B, kemudian B inverse B itu jadi E, AE menjadi A. Jadi seperti ini ya. A sama dengan N1B ya. Ya beginilah gerakan lambatnya ya. A B inverse sama dengan N1 gitu kan. Kemudian kita operasikan kedua ruas sebelah kanan dengan B. Kemudian di sini menjadi AB inverse B. Itu sama dengan N1B kan. Nah, ini kan asosiatif kan. Ya, ini menjadi E kan. Jadi AE sama dengan N1B kan. Kemudian AE-nya kan menjadi A ya. Berarti A sama dengan N1B. Jadilah seperti ini ya. Oke, saya hapus saja ini ya. Oke, simpel ya. Oke. Dengan cara serupa kita bisa tunjukkan juga ini akan sama dengan ini. Jadi si A-nya sama dengan N1B dan si X-nya sama dengan N2Y ya. Nah, akibatnya diperoleh. Nah, kita operasikan A dengan X itu menjadi AX itu sama dengan N1B dengan N2Y kan. Nah, kemudian kita pakai asosiatif BN2 ya. Nah, perhatikan bahwa si BN2 ini kan elemen di BN ya. Ini ya, BN2 itu elemen di BN. Nah, padahal kan N-nya normal ya. Ini kan diketahui ya N-nya normal ya, ini. Jadi ini N-nya diketahui bahwa dia normal. Kalau dia normal berarti apa? Koset kiri sama dengan koset kanan. Berarti ini kan sama saja dengan NB kan jadinya gitu ya. Jadi BN sama dengan NB. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si BN2 ini akan sama dengan merupakan elemen di NB ya. Saya ulang dulu ya supaya saya pelan-pelan saja. Saya pelan ya. BN2 itu elemen di mana? Elemen di BN. Nah, sementara N-nya itu normal. Akibatnya BN itu sama dengan NB. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si BN2 ini elemen di NB. Karena BN2 elemen di NB, akibatnya apa? BN2 ini kita bisa tulis sebagai ya N3B. Seperti itu ya. Jangan lagi N2B ya. Karena kan belum tentu dia berpasangan di sini persis sama dengan N2 kan. Karena ini kan N-nya bergerak gitu ya. Berubah-ubah kan. Jadi kita tulis BN2 sama dengan N3B untuk suatu N3 elemen di N ya, seperti ini.
Jadi kita berubah ya, si Bn2 berubah ya menjadi N3B ya. Jadi dia seperti ini. Bn2 berubah menjadi N3B. Oke. Oke, kalian masih bersama saya ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian si N1 N3 ini dia kan elemen di mana? Elemen di N kan. Nah, kalau dia elemen di N karena dia operasi bersifat tertutup ya, N-nya kan subgroup ya. Berarti ini akan sama dengan N4 untuk suatu N4 elemen di N. Jadi N1 N3 sama dengan N4. Seperti itu. Contohnya seperti inilah ya. Kalau kita punya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ya. 2 ditambah 3 kan itu hasilnya akan menjadi satu unsur, tapi unsurnya itu menjadi adalah unsur di bilangan bulat lagi kan, seperti itu ya. Nah, seperti juga ini ya. Jadi N1 N2 dioperasikan akan menjadi satu unsur, yaitu di N lagi ya, kita namakan N4 hasilnya itu ya, hasil operasinya. Jadi N1 N3 sama dengan N4 BY ya, sudah ya. Nah, berarti si AX ini sama dengan N4 BY. Jadi AX ini sama dengan N4 BY. Nah, kita dari sini ada lagi yang saya skip, dari ini lompat ke sini. Itu yang saya skip adalah apa? Kedua ruas kita operasikan dengan BY inverse. Ya, jadi ini gara-gara kedua ruas kita operasikan dengan BY inverse jadi seperti ini. AX kali apa? BY inverse itu sama dengan N4 BY inverse. Ya, ini menjadi E gitu, ya. N4 kali di N4 dioperasikan dengan identitas menjadi N4. Berarti si AX BY inverse itu sama dengan N4. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi akibatnya si AX itu akan sama dengan bukan AX ya, ini ya. Akibatnya kita punya ini yang kotak ini ya. Si AX BY inverse itu sama dengan N4 dan ini kan elemen di N ya. Berarti selesai kan? Ini kan yang terbukti kan ini. Ini kan yang ini ya. Nah, karena ini elemen di N yang ini, akibatnya ini terjadi, selesai kan? Jadi si operasinya ini yang dot ini merupakan suatu pemetaan atau dia fungsi. Jadi operasinya well defined ya. Jadi dia well defined. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi apa ya? Ini ya, G per N itu kan isinya adalah ini NA dengan A elemen di G. Jadi setiap buku itu beda-beda ya. Dia G per N ini dia kadang-kadang isinya adalah koset-koset kiri semua ya, ini koset-koset kanan semua. Jadi kadang-kadang di buku lain dia terus begini, G per N itu sama dengan ya AN gitu kan, di mana A elemen di G ya. Jadi tergantung kita kesepakatan kita ya. Jadi untuk nanti kuliah ke depan kita G per N ini kita pakai yang koset kanan saja ya. Ya kita golongan kanan gitu ya. Jadi kita ambil saja si NA ya gitu ya. Jadi G per N ini khusus untuk kuliah kita nanti kita pakai isinya itu adalah NA ya. Jadi dia koset kanan isinya ya, golongan kanan ya guys ya. Oke, kita di golongan kanan saja ya. Jadi di sini jadi kalau kita ambil X bar itu elemen di G per N, berarti dia berbentuk ini kan, NA untuk suatu A elemen di G ya, seperti itu. Jadi kalau kita ambil satu unsur di sini ya, dia berbentuk NA gitu kan, dengan A-nya elemen di G ya, seperti itu. Lalu kita ambil lagi unsur di sini, dia bentuk NB ya. Jadi NB untuk satu B elemen di G. Nah, operasinya seperti ini, dia membentuk grup ya, kita namakan sebagai grup quotient ya. Ya, atau biasa juga dinamakan sebagai grup faktor ya. Nah, pertanyaan sekarang ya ini topik diskusi nomor 1 ya. Artinya Anda coba buktikan ya bahwa si ini itu merupakan suatu grup ya. Suatu grup berarti apa? Dia harus apa? Asosiatif, itu ya, tertutup ya. Kemudian apalagi tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan setiap unsurnya punya inverse ya, seperti itu. Nah, untuk cara membuktikannya bagaimana ya? Cara membuktikannya mudah ya. Ya ambil saja unsur di situ kayak ini kan. Kalau misalkan kita ambil asosiatif kan berarti kita membutuhkan 3 buah unsur. Berarti ya ambil X bar, Y bar, Z bar sebarang, elemen di G per N sebarang. Kemudian tulis X barnya adalah ini, NA untuk suatu A elemen di G, Y bar sama dengan NB untuk suatu B elemen di G. Ya ambil saja Z bar sama dengan NC ya untuk satu C elemen di G. Nah, Anda coba operasikan bahwa si X bar, Y bar, Z bar itu sama dengan apa? Sama dengan X bar, Y bar, Z bar ya, seperti itu. Anda coba operasikan ya. Dengan pengoperasikannya seperti ini ya. Anda cobalah buktikan itu ya. Oke, pertanyaannya sekarang unsur identitasnya bagaimana ya? Nah, unsur identitasnya itu adalah si E bar ya. E bar itu sama dengan N. Nah, isinya adalah NE. Ya, di mana E-nya identitas di G. Jadi, unsur identitas di grup quotient ini G per N ini
itu yang ini NE ya, atau kita biasa tulis N saja gitu kan, atau E bar yang isinya adalah N, atau yang akan sama dengan NE seperti itu dia apa yang namanya unsur identitasnya ya. Oke. Nah, untuk contoh grup kosian ini seperti ini. Kalau kita punya set dengan operasi penjumlahan, dia grup ini grup ya. Nah, 4 set dengan set ini Anda bisa buktikan bahwa dia merupakan subgrup normal ya. Grup normal dari set ya. Nah, selanjutnya 4 set itu isinya apa? Ini ya 0 plus minus 4 plus minus 8, atau kita tulis 0 ditambah 4 set, itu 4 set isinya adalah ini yang saya centang ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan 1 tambah 4 set berarti ya gampang, tambah saja min 4 tambah 1 itu kan berapa? Minus 3 ini ya, minus 3. 0 tambah 1 ya 1 gitu kan. 4 ditambah 1 5 gitu. 8 tambah 1 9 dan seterusnya. Jadi isi dari 1 tambah 4 set itu adalah yang ini yang saya centang kedua ya. Kemudian 2 tambah 4 set dengan cara yang sama, ini kita tambahkan yang ini ya, yang saya garis ini ditambahkan dengan 2 saja kan, min 4 tambah 2 ya minus 2 ya, 0 tambah 2 ya 2, seperti itu. Jadi dapat ini lagi. 3 tambah 4 set kita dapat ini lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan 4 tambah 4 set ya. Kita coba ya, 4 tambah 4 set bagaimana isinya. Berarti si ini kan, yang ini ditambah 4 kan, berarti min 4 tambah 4 ya 0 kan, seperti itu ya. Maaf, di sini ada tahingga kan, tahingga banyak sih di sini. Tahingga titik-titik, kemudian apa? Min 4 tambah 4 ya 0 gitu. 0 tambah 4 ya 4 gitu, dan seterusnya. Nah, ternyata 4 tambah 4 set itu sama saja dengan 4 set, seperti itu. Jadi si 4 tambah 4 set ini diwakili oleh 4 set, seperti itu. Nah, penulisannya untuk wakil dari koset-koset ini kita ambil koset yang terendah ya. Misalkan gini kan, si 4 set ini 4 tambah 4 set itu kan bisa diwakili oleh 4 set kan. Nah, kita ambil yang terendah dalam tanda petik terendah ya. Terendah itu kan yang ini, si ini kan 4 tambah 4 set kan dengan 0 tambah 4 set, yang mana yang paling rendah. Ini tanda petik terendah, bukan lebih besar kecil sama dengan, tapi yang kita lihat adalah ini 4 dengan 0 gitu. Yang mana paling rendah? Ya tentu saja yang ini kan 0 tambah 4 set kan. Jadi kita ambil si 0 tambah 4 set, atau ini kan sama saja dengan 4 set. Ya, jadi ini itu sama dengan 4 set. Jadi antara ini dan ini yang mana yang kita ambil? Kita ambil saja 4 set sebagai wakil dari 4 tambah 4 set. Penulisannya ya. Jadi kita ambil 4 set. Ya, jadi kita ambil ini saja 4 set ya. Salah satu koset ya. Gitu ya, koset-kosetnya di ini ya, di ini di set per 4 set, seperti itu ya. Jadi kita punya 4 set, kemudian 1 tambah 4 set ya. Ya. Dan 2 tambah 4 set. Nah, bagaimana dengan 5 tambah 4 set ya? Anda bisa coba 5 tambah 4 set. Berarti si ini ditambah dengan 5 kan, min 4 tambah 5 ya 1 ya. Sama saja dengan ini. Berarti 5 tambah 4 set itu sama saja dengan 1 tambah 4 set. Jadi kita ambil yang wakilnya ya. Wakil yang mana yang kita ambil? Isi 4. Jadi kita ambil wakil dari 5 tambah 4 set itu adalah ini, 1 tambah 4 set ya. Ya gitu ya, kita ambil yang terendah ya, tanda petik ini loh ya, terendah ya. Jadi kita ambil 1 tambah 4 set. Nah, berarti koset-koset yang ada di sini adalah ini 4 set, 1 tambah 4 set, 2 tambah 4 set, dan 3 tambah 4 set. Akibatnya kalau kita pakai tabel Cayley, bukan ya, tabel Cayley, kita punya tabel yang seperti ini ya. Dan ini membentuk grup loh ya. Ini membentuk grup yang namanya grup quotient. Jadi isi dari set tambah 4 set itu cuma ini. Selesai kan? Ya. Seperti itu. Oke, baik ya. Selanjutnya bagaimana dengan set 18 ini? Set 18 itu kan bilangan bulat modulo 18. Ini bukan 17 ya. Ini maaf. Ini bukan lagi 17 ya. Set 18 ya. Jadi n-1 kan. Ya, ini sampai sini saja. Kita perbaiki dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil n-nya itu, subgrupnya itu adalah, nah, subgrup itu adalah subgrup normalnya ya, adalah ini ya, yang dibangun oleh 6 ya, ini. Oke, isinya adalah 0, 6, dan 12 ya. Ini subgrup normal dari set 18 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita mau bentuk koset-kosetnya ya. Nah, ini sebenarnya set 18 dengan operasi penjumlahan ya. Ya, penjumlahannya di modulo 18 ya. Nah, ini dia membentuk grup. Oke, seperti itu. Nah, Anda bisa cek bahwa si n-nya ini dia merupakan satu subgrup normal ya, subgrup normal dari set 18 ya. Nah, pertanyaannya sekarang coba kita cari isi dari set 18 per
per ini 6 ya. Seperti itu. Ya, jadi kita punya apa? 0 tambah n isinya adalah ini. Dari mana ini? Ya ini 0 saja ditambah dengan unsur-unsur di n. Ditambahkan 0 dengan ini. Ya, hasilnya kembali kan jadi sama dengan ini. Kalau 1 tambah n jadinya 0 tambah 1 ya 1 gitu. 6 tambah 1 7, 12 tambah 1 13 ya. Dan seterusnya ya. Nah, sampai kita dapat kosetnya itu ini 0 0 tambah n, 1 tambah n, 2 tambah n, 3 tambah n, 4 tambah n, ini pakai bar semua ya. 5 tambah n ya kita dapat ini. Nah, bagaimana dengan 6 tambah n ini? 6 tambah n. Nah, 6 tambah n kan ini saja. Ya, 0 ditambah 6 ya 6 gitu kan. 6 tambah 6 ya 12 gitu kan. Ya, 12 tambah 6 ya 18, tapi kan dia di modul 18 berarti 0 kan. Berarti 6 tambah n itu sama saja dengan 0 tambah n ya. Itu sama dengan n. Jadi si 6 tambah n itu diwakili oleh n ya, sama dengan ini. Ini bukan h ya, n. Maaf ya. Sini n. Oke. Ini n guys. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi si 16 tambah n ini diwakili oleh n. Ya. Sehingga kita punya set 18 per 6 ini adalah isinya adalah ini. Ini ya, set 18 per berapa tuh ini? 6 ya. Nah, isinya adalah ini ya. Seperti itu. Oke, lanjut untuk contoh yang ketiga ini ya, perhatikan. Kita punya U32. Ingat U32 itu apa yang ini ya. Jadi isinya itu adalah oke, saya ulang ya. Oke, U32 itu apa? Dia itu bilangan bulat positif yang kurang dari n ya, yang relatif prima dengan n. Seperti itu ya. Ya ini ya, lebih jauh ini yang saya kotak ya ini. Tapi dengan operasinya di ini ya, perkalian modulo 32 juga ya, seperti itu. Dia membentuk suatu grup ya, grup yang kita namakan ya, grup ya. Nah, namanya sih kita namakan ini sebagai namakan ya. Dia merupakan suatu grup ya. Ya, grup dengan operasi perkalian modulo 32. Nah, U32 itu Anda list dulu ya. Anda cari bilangan bulat positif yang kurang dari 32 yang relatif prima dengan 32 ya. Artinya FPB-nya dengan 32 itu dia 1 ya, seperti itu ya. Kalau Anda list itu Anda dapat ini ya, 1 3 5 7 9 dan seterusnya ya. Dapat 31. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita definisikan, bukan saya yang mendefinisikan ini ya. Ini sudah lama, sudah banyak yang tahu ya. Ya, ini definisi yang UKN ya. Ini UKN ya. Usaha kecil menengah bukan, itu UKM ya. UKN ya. UKN itu isinya adalah X elemen di UN, di mana X-nya itu X mod K sama dengan 1 ya. Artinya X ini kalau dibagi dengan K itu sisa 1. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, UKN ini isinya adalah X elemen di UN, di mana X itu dibagi dengan K itu sisanya 1 ya. Itu ya. X dibagi dengan K sisanya 1 ya. Jadi kita punya X elemen di UN. Berarti Anda lihat di sini elemen di UN ya. Kita coba 1 ya. 1 itu kalau dibagi dengan berapa ya? Dibagi dengan 32. Tapi kan ini di perkalian 32 ya. Ya, itu bersisa 1 kan gitu ya. Nah, dimodkan ya, di modulo dengan 32 dia sisanya 1 gitu kan. Hasilnya 1 ya, seperti itu. Jadi kalau 1 mod 32 ya itu bukan mod 32 sih, mod 16 ya. Kan K-nya di sini kan yang mod K gitu kan. Ya, 16 ya, bersisa 1 ya. Seperti itu. Bukan 32 guys. Saya ulang kembali ya supaya Anda tidak salah konsep ya. UKN ini isinya adalah X elemen di UN yang mana X-nya itu X mod K sama dengan 1 ya. X dibagi dengan itu ya, K ya. Dia bersisa 1 ya, mod K ya. Bersisa 1. Nah, di sini kita punya U1632 ya. Ya, itu kan 1 ya. 1 kan masuk ya di situ ya. Kemudian 17 masuk enggak? Masuk ya. Kenapa? Karena 17 mod 16 ya. Itu kan sama dengan 1 kan? Ya, sisanya ya. Seperti itu. Jadi 17 mod 16 itu 1 ya. Ya, seperti itu.
Apalagi yang satu ya tidak ada kan, yang ini saja ya, yang bersisa satu ya, yang ketika dibagi oleh 16 ya gitu. Nah, kenapa satu itu masuk ya, kayak ya masuk yang kan satu ya, karena kan dia harus menjadi suatu subgroup ya, normal malah ya. Sehingga kalau dia subgroup normal yang kan ya secara logika kan harus punya elemen identitas kan. Ya kalau punya elemen identitas ya elemen identitasnya di sini apa? Operasi kali ya satu kan, jadi satu pasti masuk gitu. Jadi satu dengan 17 gitu kan isinya ya. Nah, apakah ada lain? Tidak. Jadi isinya hanya ini ya, satu dengan 17 ya, yang bersisa satu ya, gitu ya. Ketika dibagi dengan K ya. Nih, K ya. Nah, sekarang kita punya ini fakta bahwa ini merupakan subgroup normal dari U32 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari koset-kosetnya ya. Nah, kita punya satu dulu, satu dengan N ya. Jadi kita coba satu dengan N, isinya ini 17 ya, yang sama dengan N gitu. Kemudian 3N isinya adalah 3 dengan 19. Ya gampang kan, 3 dikali dengan 1 ya. 3 dikali 17. Ya. 3 dikali 17, tapi nanti kan bersisa sisanya 19 gitu kan. Ya, hasilnya itu nanti dibagi dengan modulo 32 ya. Ya. Itu nanti dia bersisa 19. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita punya 5N itu isinya adalah 5 dengan 21 ya. Nah, 5 dengan 21 itu dapat dari mana? Ini di 1 kali 5 ya 5 ya. Kemudian 17 kali dengan 20 maaf, bukan 21 ya. 5 dikali 1 kan 5 ya. Ini 5 dikali 1 itu 5. Kemudian 5 dikali dengan 17 itu hasilnya adalah 85. Tapi kita di modulo 32 itu bersisa 21 ya. Jadi kita punya 21 di sini. 7N dapat ini 7N ya. Nah, kita punya Anda list semua lagi 9N, 11N ya. Karena ini kan mulai dari 9, 11, 13, 15 ya. Kemudian 15 kita balik, kita coba lagi untuk 17. 17 ternyata kalau 17N itu dia 17 1 kembali lagi ke N ini. Jadi si 17N ini diwakili oleh N. Gitu ya. Jadi ya 17N itu diwakili oleh N. Kemudian 21N itu balik lagi, dia diwakili oleh si 5N. 5N seperti ini. Ya gitu. Kita 21N ya. Kemudian kita coba lagi 23 ya. 23N. Isinya apa? Berarti 1 kali 23 ya 23 gitu kan. Nah, 23 kali 17. Nah, Anda coba saja ya. 23 kali 17 hasilnya itu, kemudian Anda di modulo 32. Nah, itu hasilnya adalah 7. Dan ini ternyata si 23N ini diwakili oleh 7N. Seperti itu. Jadi yang kita tulis antara 23 dengan 7N ya, kita ambil yang mana yang minimal ya. Jadi kita ambil si 7N sebagai wakil dari 23N. Jadi sebenarnya koset-kosetnya hanya yang ini kan. 1N, 3N, 5N, 7N sampai dengan ini 15N ya. Seperti itu ya. Jadi ya, oke, saya hapus saja ini ya. Jadi kita punya koset-kosetnya ada yang ini, ada 8 buah ya. Jadi isi dari U32 per U1632 itu adalah ini. Ini saja ya, sampai sini. Oke. Baik. Nah, kemudian di sini ada teorema ya, jika G-nya grup hingga ya, tapi dia harus grup hingga ya, perhatikan ini. Dan N-nya subgrup normal dari G, maka order dari G per N itu sama dengan order G per order N ya. Untuk contoh penggunaan teorema ini, sebaiknya Anda coba buktikan ini ya, cari bukti dari teorema ini ya. Seperti itu ya. Nah, U32 ini ya, U32 ini kan contohnya yang tadi saya yang U32 ini. Nah, U32 itu ordernya berapa? Ingat, ini order himpunan ya. Order himpunan itu sama saja dengan definisinya ada apa? Banyaknya unsur di himpunan tersebut ya. Nah, kalau kita punya banyaknya unsur di himpunan tersebut, U32 ini ya, ini kan ini ada 16 ya. Jadi U32 itu sama dengan 16. Ya, kemudian order dari ini adalah ya, lihat saja unsurnya di sini adalah 2 ya. Jadi dia 2, itu sama dengan 2. Nah, sekarang order dari ini apa? Ya, berdasarkan teorema ini berarti order dari ya, kita gunakan teorema yang ini. Berarti ini jadi apa? Order dari ini adalah order dari U32 dibagi dengan order dari U1632 ya. Seperti ini. Jadi ini kita punya apa? U32 nya adalah 16 per 2 yang sama dengan
ya 8 gitu kan. Jadi order ini 8. Jadi unsurnya ini harusnya sebanyak 8 ya, dan itu tepat dapat ya, ini 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Betul ya. Jadi unsurnya ini harus 8 di dalam sini ya, karena ordernya ini kan 8 gitu. Ya, kita punya unsurnya sebanyak 8 ya, persis sama ya, seperti itu. Nah, untuk ini bukan topik diskusi nomor 2 di sini ya. Tadi kan sudah ada diskusi nomor 1. Nah, Anda coba kerjakan yang ini, topik diskusi nomor 2 ya. Oke. Ya ini. Nah, tentukan elemen dan order dari ini ya. Anda cari elemennya, kemudian tentukan ordernya ya. Nah, kemudian tentukan order dari ini set 60 dan 15. Nah, di sini kita misalkan G group n subgroup normal dari G, buktikan bahwa G per n komutatif jika dan hanya jika ini terjadi ya. AB A inverse B inverse elemen di n ya, untuk setiap AB elemen di G. Oke, saya kira cukup ya untuk grup quotient ya, atau biasa kita sebut dengan istilah grup faktor ya. Oke, terima kasih telah melihat channel Madu Project. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.